Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Islami keren yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kisah dari video sebelumnya. Teman-teman bisa menonton video sebelumnya agar kisahnya berkesinambungan seperti serial Marvel dan teman-teman tidak ketinggalan kisah lengkapnya. Linknya saya taruh di deskripsi video ini ya. Oh ya, sebelum saya lupa, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel Islami Keren dengan menyalakan notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan ketika channel kecil ini memposting video terbaru. Juga silahkan komen dan share jika menurut kalian channel ini bermanfaat. Terima kasih. Sahabat Islami keren yang diberkahi Allah, setelah roh sudah memasuki keseluruhan tubuh Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam pun berdiri untuk pertama kalinya dengan badan yang masih sempoyongan karena anggota tubuhnya belum terbiasa dengan hal itu. Allah memberikan nama Adam kepada tubuh tersebut karena Nabi Adam alaihissalam tercipta dari kulit bumi yang disebut adim dalam bahasa Arab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adam diciptakan dari kulit atau adim bumi, mengandung sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Semua ini dapat dilihat pada anak-anak Adam, ada yang baik dan ada juga yang buruk. Kemudian setelah Adam berdiri, lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda yang sebelumnya belum pernah ia ketahui. Tentu itu sangat mudah bagi Adam alaihissalam karena ia dibekali akal untuk mengingat, memahami dan juga memperhatikan apapun yang dilihat dan yang didengarkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjawab pertanyaan para malaikat sebelumnya tentang penciptaan Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya, dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 33. Setelah mendengar firman tersebut, para malaikat pun takjub dengan kecerdasan Adam alaihissalam. Lalu para malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Pada ketika itu, Azazil sang penghulu malaikat juga ada di sana, namun dia enggan untuk mengakui kecerdasan Adam alaihissalam. Dia cenderung mulai memperlihatkan sifat aslinya yang selama ini ia tutup-tutupi dengan perbuatan baiknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka semua termasuk Azazil untuk sujud kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan karena kemuliaannya, si Azazil justru menolaknya serta mencari-cari pembenaran pada penolakan tersebut. Para ulama tafsir Al-Quran mengatakan makna sujud pada umat terdahulu memiliki dua makna, yaitu sebagai peribadatan, yakni hanya dilakukan untuk Allah Ta'ala, dan yang kedua ialah sebagai bentuk penghormatan seperti perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Namun
pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud sebagai penghormatan kepada makhluk dihapus dan menetapkan sujud itu hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjudu id amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Karena ketidakpatuhan Azazil itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuknya menjadi iblis dan mengusirnya dari surga. Allah kemudian mencabut kewenangan Azazil dalam memerintahkan langit bagian bawah dan juga bumi, dan Allah mencopot Azazil dari jabatan sebagai penjaga surga. Lalu Allah berfirman, qala ukhruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Yang artinya Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Quran Surah Al-A'raf ayat 18. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutuknya, iblis bukannya memohon ampunan kepada Allah sang penerima taubat, tapi iblis justru makin menjadi-jadi kegilaannya. Dia justru semakin lancang kepada Allah dengan menabuhkan genderang perang terhadap Nabi Adam alaihissalam dan juga pada keturunannya kelak. Dia bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan terus menyesatkan keturunan Adam alaihissalam agar sebagian besar dari mereka kelak menjadi penghuni neraka bersamanya. Dan dia juga meminta kepada Allah agar umurnya diperpanjang sampai hari kebangkitan sesudah kiamat kelak. Namun Allah tidak mengabulkan permintaan itu secara sempurna, melainkan Allah hanya akan memberi umurnya sampai hari kiamat saja, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Qala rabbi fandurni ila yaumi yub'atun, qala fa innaka minal mundharina ila yaumil waqtil ma'lum. Yang artinya, iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat. Quran Surah Al-Hijr ayat 36-38. Setelah kejadian itu, iblis pun terusir dari surga dan Nabi Adam alaihissalam diminta Allah untuk menghuni surga. Ketika menghuni surga seorang diri, Allah sering melihat Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla ketika itu membuat Adam tertidur pulas, dan pada ketika itu Allah Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk kirinya. Dan pada saat ia terbangun, Adam alaihissalam melihat sesosok wanita di samping kepalanya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Riwayat ini pun diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in wa in a'waja syai'in fi dhil'i a'la wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Yang artinya, berlemah lembutlah kepada wanita karena mereka diciptakan dari tulang yang bengkok, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang tersebut ialah yang berada di paling atas. Apabila engkau meluruskannya, maka engkau telah mematahkannya, dan apabila engkau membiarkannya, maka ia terus bengkok. Maka berlemah lembutlah kepada wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Setelah Allah menciptakan Hawa,
Lalu Allah berfirman, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Rasulullah lainnya mengatakan, tatkala iblis telah terusir dari surga, ia kembali mencoba masuk ke sana untuk menjalankan sumpahnya menggoda Adam dan juga Hawa. Tapi kedatangannya ditolak mentah-mentah oleh para malaikat penjaga surga. Namun, iblis sangat bertekad untuk masuk ke sana menggoda Adam dan juga Hawa. Dia pun mendatangi salah seekor ular yang sangat bagus yang memiliki 4 kaki layaknya unta. Iblis membujuknya dengan kata-kata manis agar ular tersebut mau membawakannya kepada Adam alaihissalam dengan cara masuk ke dalam mulut si ular, bersembunyi di sana untuk melewati para penjaga surga. Entah apa yang dijanjikan iblis sehingga ular tersebut luluh dan mau membawakan si iblis menjumpai Adam alaihissalam. Setelah berhasil masuk ke sana bersama si ular, iblis menjumpai Adam dan iblis pun berbicara kepada Adam melalui mulut si ular. Namun Nabi Adam alaihissalam sama sekali tidak tertarik pada perkataan iblis laknatullah itu. Iblis tidak kehabisan cara. Pada waktu yang lain ia kembali menjumpai Adam sambil berkata seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adullaka ala syajaratil khuld wa mulkin la yubla. Yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surah Toha ayat 120. Lalu, agar Adam percaya pada perkataannya, si iblis bersumpah dengan menggunakan nama Allah seperti yang tertaut di dalam Al-Quran. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Yang artinya, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Quran Surah Al-A'raf ayat 21. Adam dan juga Hawa percaya bahwa sumpah yang menggunakan nama Allah dapat dipercaya. Namun mereka salah besar karena iblis sangatlah licik. Lalu setelah Adam dan Hawa mulai percaya, iblis pun menyuruh mereka untuk memakan buah terlarang itu. Dan Hawa pun memakannya lebih dulu, yang kemudian disusul Nabi Adam alaihissalam. Setelah mereka memakannya, maka tumbuhlah jakun pada tenggorokan Nabi Adam alaihissalam dan pada Hawa muncullah pei udara. Inilah alasan atas bentuk manusia sekarang ini, baik pria maupun wanita. Lalu, pakaian mereka juga terlepas dari badan keduanya, sehingga mereka berdua sangat malu satu sama lainnya, karena mereka belum pernah begitu sebelumnya. Inilah tujuan iblis laknat itu. Dia ingin mempermalukan Adam dan Hawa dengan bualan yang penuh dusta. Setelah kejadian itu, Allah berfirman kepada mereka, fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Yang artinya, dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun di surga. Tuhan menyeru mereka,
Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surah Al-A'raf ayat 22. Atas kesalahan itu, berbeda dengan iblis yang justru semakin membangkang, Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa langsung mengakui kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah, dan Allah pun menerima taubat mereka. Tapi Allah tetap memberi mereka konsekuensi atas kesalahan tersebut dengan menurunkan mereka berdua ke muka bumi untuk melanjutkan kehidupan di sana. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Allah juga mengutuk si ular yang membawa iblis secara diam-diam ke surga. Allah lalu menarik masuk kaki si ular tersebut ke dalam perutnya dan menjadikannya berjalan di atas perutnya. Dan Allah juga mengatakan bahwa ular juga termasuk musuh bagi Adam dan keturunannya kelak. Dimanapun kamu menjumpai ular, maka ia akan melilit tumitmu, dan dimanapun ular menjumpai kamu, maka kamu akan memukul kepalanya. Sahabat Islami keren yang dimuliakan Allah, begitulah kisah dari penciptaan Hawa hingga mereka berdua terlena dengan tipu daya iblis sehingga mereka memakan buah khuldi tersebut yang membuat mereka diturunkan ke dunia. Para ulama juga berbeda pendapat pada makna buah khuldi itu. Ada yang mengartikan jika itu memang merupakan makna sebenarnya, dan ada juga yang mengartikan buah khuldi hanya sebagai kiasan saja untuk persetubuhan. Walaupun demikian, kita tidak perlu meributkan hal tersebut karena khilaf ulama ialah sunnatullah. Hal yang harus digarisbawahi dari cerita ini ialah Nabi Adam tidak menanggung dosa ketika ia diturunkan ke dunia, melainkan memang sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khilafah di muka bumi ini. Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya hanya menjalani skenario Allah agar kita mengetahui bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tetap stay tune di channel Islami Keren, karena insya Allah saya akan terus membuat konten Islami dari awal zaman hingga akhir zaman, dan tentunya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat Islami Keren yang dirahmati Allah, sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Salah duanya ialah jika melakukan kesalahan kepada Allah, segeralah bertaubat. Jika kesalahan pada manusia, segeralah meminta maaf, karena baik taubat maupun minta maaf tidak membuat tubuh menjadi cacat. Serta jangan jadikan kecerdasan Anda untuk membenarkan kesalahan yang telah diperbuat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pelajaran baik dari kisah di atas dalam kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi muslim keren di mata Allah Azza wa Jalla. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bagi diri saya sendiri khususnya. Serta saya juga berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita, dan saya juga meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.